Tak dengar. فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Perkenalkan, nama saya Aulia Rama Azharo dari kelas MAPE. Hari ini saya akan menceritakan kisah hukum cambuk bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjelang wafat, Rasul mengalami sakit yang cukup lama. Kondisi beliau sangat lemah. Suatu hari, Rasul meminta Bilal untuk mengumpulkan para sahabatnya di masjid. Lalu penuhlah masjid tersebut. Semua sahabat sangat merindukan Rasul. Rasulullah duduk di atas mimbar. Setelah menyampaikan beberapa hal kepada para sahabatnya, beliau bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah. Untuk itu, adakah aku berhutang pada kalian?" Semua sahabat terdiam. Rasa sedih menyelimuti hati mereka. Rasul mengulanginya sampai 3 kali. Lalu berdirilah seorang sahabat yang bernama Ukasyah. Dia berkata, "Wahai Rasul, aku masih ingat ketika perang Uhud dulu, saat engkau menunggang kuda, dan ketika engkau mencabuk kuda, cambukan itu mengenai dadaku, Rasul. Apakah itu termasuk hutang?" Rasul menjawab, "Benar, hal itu termasuk hutang, wahai Ukasyah, maka aku akan terima hal yang sama." Ukasyah menjawab dengan suara yang tinggi, "Kalau begitu, aku akan segera melakukannya, wahai Rasul." Semua sahabat terkaget dan marah kepada Ukasyah. Beberapa nasihat dan kata-kata dilontarkan kepadanya, akan tetapi Ukasyah tidak menghiraukannya. Lalu Rasul menyuruh Bilal untuk mengambil cambuk kepada Fatimah. Fatimah sangat sedih hingga berkata, "Wahai Ukasyah, ayahku sedang sakit. Pukullah aku, anaknya, untuk menggantikannya." Bilal menjawab, "Wahai Fatimah, ini adalah antara Rasul dan Ukasyah." Setelah Ukasyah mengambil cambuk, dia berjalan menuju Rasul. Tiba-tiba Abu Bakar menyegatnya dan berkata, "Ukasyah, kalau engkau memukul, pukullah aku, orang yang pertama beriman kepadanya." Rasul bersabda, "Duduklah wahai Abu Bakar, ini urusanku dengan Ukasyah." Lalu berdirilah Umar seraya berkata, "Ukasyah, pukullah aku, sesungguhnya tidak aku biarkan siapapun menyakiti Rasul." Rasul bersabda, "Duduklah wahai Umar." Lalu berdirilah Ali seraya berkata, "Wahai Ukasyah, pukullah aku, darah yang sama mengalir pada tubuhku." Rasul berkata, "Duduklah wahai Ali, ini urusanku dengan Ukasyah." Tiba-tiba berdiri 2 cucu Rasul, Hasan dan Husain. Mereka berkata, "Wahai paman, pukullah kami, sesungguhnya dengan memukul kami, engkau telah menyakiti kakek kami." Rasul berkata, "Wahai cucuku, duduklah kalian." Ketika sudah di tangga mimbar, Ukasyah berkata, "Wahai Rasul, bagaimana aku memukulmu sedang engkau di atas dan aku di bawah? Maka turunlah." Masya Allah, Rasul adalah manusia terbaik. Beliau meminta dipapah dan didudukkan di atas kursi. Ukasyah berkata, "Wahai Rasul, ketika engkau memukulku, aku dalam keadaan tidak memakai baju." Dengan segera Rasul membuka bajunya, dan terlihatlah beberapa batu yang terikat pada tubuhnya, pertanda Rasul dalam keadaan lapar. Para sahabat geram, marah dan sedih melihat hal tersebut. Rasul berkata, "Wahai Ukasyah, segeralah dan janganlah engkau berlebih-lebihan, nanti Allah murka kepadamu." Saat itu juga Ukasyah menghambur, memeluk Rasul dan menangis dengan tangisan yang penuh kesedihan. Cambuk di tangan dibuangnya seraya berkata, "Ya Rasulullah, ampunilah aku, maafkanlah aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakitimu. Aku sengaja agar aku bisa memelukmu, karena tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka. Aku takut dengan api neraka, ya Rasulullah. Maafkanlah aku, ya Rasulullah." Rasul pun tersenyum, lalu berkata kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasyah." Semua sahabat meneteskan air mata. Mereka ikut berhamburan untuk memeluk Rasul.
Masya Allah, Masya Allah. Para sahabat adalah generasi terbaik, orang-orang yang selalu taat, cinta dan patuh kepada Rasul. Para sahabat juga manusia biasa yang memiliki rasa takut kepada neraka. Mereka selalu berusaha untuk bisa terhindar darinya. Mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Dari kisah ini juga mengajarkan kepada kita bahwa hutang kepada sesama adalah perkara besar di sisi Allah. Begitulah kisah yang bisa saya sampaikan. Merpati hijau hingga bidahan, dan yang patah jatuh ke tanah. Marilah hidup di dalam iman dengan istiqomah menggapai jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.